25 Gilson. Halo, Mas Brian. Halo Kak, Ini baru suaranya Mas Brian. kedengaran? Ya, tadi kecil, sekarang udah aman sih. Oke, dari Mas Brian, gimana Mas? Untuk Cypress-nya aman? Aman Kak, lagi lanjutin materi selanjutnya yang tes script. Oke, udah kita sambil nunggu yang lain dulu ya. 2 menit kalau belum ada yang join juga, aku mulai aja untuk kelasnya. Oh iya Kak Faiz mau tanya, Mm-mm. Gimana Mas? jadi JavaScript
Ya, itu dipakai buat kayak apa? Auto apa? Automate testing gitu ya, Kak. Pakainya Java, bahasanya JavaScript ya. ya untuk Cypress. Kalau yang selainnya Cypress, Selain Cypress, kalau Catalan nanti itu pakai Java, itu lebih mudah sih karena cuma ada recordnya gitu. Terus kalau biasanya aku menggunakannya Robot Framework itu bahasanya Python. Terus kemarin yang aku ini ya materi yang minggu lalu itu pakai Selenium itu bahasanya JavaScript juga. Tapi ada juga yang bahasanya Java. Python juga ada untuk Selenium. tapi kalau di apa di pembelajaran di EduWork itu cuma di Cypress doang ya, Kak, nggak ada Selenium gitu ya. Ya, untuk webnya kita menggunakan Cypress. Oke, ya udah udah jam 10:07. Aku mulai aja ya Mas Brian. Oke, Ya, terima Pak. kasih ya. Terima kasih ya Mas Brian udah join. Oke, langsung saja aku langsung share screen. Oke, untuk hari ini pembahasannya terkait komponen tiket bug. Karena ini belum ada di materi dan nanti kalau udah di tahap akhir, ini nanti akan masuk di bagian interview juga. Oke, yang pertama komponen tiket bug. Tiket bug ini merupakan laporan yang digunakan untuk mendokumentasikan masalah atau bug yang ditemukan dalam perangkat lunak di dalam perangkat lunak. Untuk tiket yang baik membantu pengembang memahami, mereproduksi dan memperbaiki masalah dengan lebih cepat. Nah, kemarin kan Mas Brian udah belajar untuk membuat test case. Nah, biasanya kalau di dalam test case, kita kan udah membuat test case lalu akan melakukan testing. Nah, kalau kita menemukan suatu bug, maka nanti akan dilakukan pembuatan laporannya. Nah, yang pertama di sini mengidentifikasi tiket. Identifikasi tiket ini ada yang pertama ID tiket. ID tiket ini nomor atau kode unik yang mengidentifikasi tiket. Misal ID 001 atau ini bebas sih untuk tiketnya ini ID-nya yang penting unik. Terus selanjutnya di sini ada judul. Ini merupakan ringkasan singkat tentang bug. Misal tidak bisa diklik pada button simpan gitu. Untuk tanggal kapan tiket dibuat, terus statusnya tahap penyelesaian bug saat ini. Selanjutnya di sini ada deskripsi bug. Yang pertama ini mendeskripsi penjelasan rinci tentang bug. Ini bisa dilakukan untuk langkah-langkah. Nah, ini yang kedua ini langkah reproduksi. Ini hampir sama yang deskripsi ini ya. Ini tuh pertama kali kita menemukan bugs-nya ini bagaimana misal dari kita menginputkan suatu form, terus pas diklik simpan ini eh, buttonnya itu nggak berfungsi. Apakah karena inputannya atau memang function dari buttonnya ini. Nah, di sini nanti ada hasil aktualnya, apa yang sebenarnya terjadi, terus hasil yang diharapkan. Lalu di sini ada informasi tambahan, lingkungan. Lingkungan ini maksudnya environment-nya ya. Environment-nya ini kita menggunakan apa, misal browser di Firefox atau Chrome, terus versinya berapa. Nah, ini untuk tingkat keparahannya, di sini apakah dia high atau
medium gitu. Terus prioritasnya kepentingan bug itu diperbaiki apakah segera atau nanti bisa eh, diperbaikinya nanti-nanti gitu biasanya. Oke. Untuk penanganan bug, nah di yang pertama ini pemilik ini yang membuat bugnya, orang atau tim yang bertanggung jawab. Nanti ada yang menganalisa, memahami penyebab dan dampak bug, terus perbaikan, memperbaiki bug, dan memverifikasi solusinya. Oke, selanjutnya di sini ada dokumentasi bug. Biasanya ini dokumentasi bisa berupa screenshot, terus bisa berupa kayak video gitu. Terus di sini ada menambahkan lampirannya ya, atau bisa dengan file, lalu ada komentarnya, catatannya gitu. Oke, terus selanjutnya manfaat tiket bug. Yang pertama itu pelacakan untuk mempermudah identifikasi dan penyelesaian bug. Yang kedua ini transparansi, memberikan visibilitas tentang status bug. Jadi semua tim yang terlibat itu akan tahu kalau di situ tuh ada bugs. Terus ada pembelajaran membantu mencegah bug serupa di masa depan. Jadi biar bugs tersebut itu nggak akan muncul lagi di kemudian hari. Terus selanjutnya ada kualitas, meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada proses tiket bug. Yang pertama ini ada laporan pengguna atau pengembang melaporkan bug. Biasanya user ya melaporkan bug. Lalu di sini ada tim analisanya, bisa dari QA-nya sendiri atau nanti ada developer. Terus perbaikannya ini dari kalau bugs-nya ini benar-benar bugs, maka akan diperbaiki sama developernya. Nah, terakhir ada penutupan, tiket ditutup setelah bug diselesaikan. Biasanya pertama itu bug statusnya pertama open. Kalau udah beneran ini bugs, maka akan berubah menjadi in progress. Terus kalau udah diperbaiki, maka QA akan melakukan testing. Nah, biasanya ini akan berubah menjadi ini ya, apa dites, siap untuk dites. Kalau udah misal dari QA masih ada bugs, maka akan di reopen kembali dan selanjutnya in progress, dites kembali. Kalau udah selesai, udah oke, maka statusnya close. Nah, di sini ada contoh tiket bug ya untuk ID. Misal di sini bug 001234, judulnya tidak dapat memutar video. Untuk deskripsinya di sini tombol play tidak berfungsi pada halaman utama. Seperti yang tadi ya. Terus di sini ada statusnya dia, yang pertama itu pasti open. Nah, selanjutnya harusnya ada lagi ya untuk ini yang tadi udah saya ini ya sebutkan. Ada status, terus lalu nanti ada step-step kenapa terjadinya bugs. Terus nanti kalau udah nanti akan dianalisa untuk bugsnya ini. Apakah ini termasuk severity yang medium atau critical atau low? Nanti terus priority tiketnya apakah mau diperbaiki segera atau bisa nanti-nanti? Kalau udah nanti ada di bagian developernya untuk memperbaiki. Oke, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Dokumentasi bug ini merupakan tiket bug membantu mendokumentasikan masalah dengan rinci. Untuk proses penanganannya, tiket melacak alur penanganan bug secara efektif. Lalu yang ketiga ini ada peningkatan kualitas, tingkat bug berkontribusi pada kualitas perangkat lunak. Oke, untuk materi hari ini, terusnya ada lagi sih ini Mas. Sebelumnya, mungkin dari Mas Brian ada yang mau ditanyakan Mas? Hmm, itu Kak, berarti kalau misalkan kita ngetes gitu ada bug, terus Mhm. kita bikin laporan sendiri, terus sama di apa dilaporin apa namanya ya, di-upload di ClickUp gitu ya Kak, kayak misal Ya, di tools aplikasi yang manajemennya. buat kolaborasi itu nih. Betul. Berarti di samping di ClickUp juga kita bikin dokumentasi langsungnya gitu ya Kak?
Ya, nanti kalau udah diklik up, kita bisa bikin juga nanti di, biasanya di Excel juga bisa. Kalau enggak, nanti ada yang namanya juga Jira. Sih, itu sama aja. Halo Mbak Gita, hari ini ada pembahasan untuk komponen tiket bak ya Mbak ya. Tadi udah selesai untuk penjelasannya, mungkin selanjutnya ada lagi untuk materinya. Sebentar. Ini, oke, untuk materi yang kedua ini terkait jenis-jenis pengujian pada perangkat lunak. Oke, untuk Mbak kita mungkin ini udah hafal ya, tapi untuk Mas Brian karena pertama kali ya Mas ya, masih belum ada pengalaman, jadi kita Iya. mungkin memberikan materi. Oke, yang pertama ya ini jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah komponen penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak, bertujuan memastikan kualitas dan fungsionalitas pada perangkat lunak. Nah, yang pertama ini ada yang disebut unit testing. Ini untuk menguji komponen kecil seperti menguji kode-kode yang lagi dikembangkan, terus memverifikasi kinerja, memastikan setiap unit perangkat lunak berfungsi sesuai harapan. Untuk alat ya, alat pengujian ini bisa menggunakan JUnit, NUnit, PyTest. Nah, ini biasanya tapi untuk pengetesannya ini dilakukan oleh developernya langsung sih. Jarang untuk IE langsung pengetesan di bagian unit testing. Selanjutnya ini ada integration testing. Ini untuk menguji interaksi, menguji antara unit atau komponen terintegrasi untuk mendeteksi cacat antarmuka. Lalu memastikan kinerja dan komponennya ini dihubungkan berfungsi apa seperti kita ngecek API-nya apakah udah berfungsi terintegrasi itu. Terus untuk alat pengujiannya ini juga sama menggunakan JUnit, ada testing, ada PyTest. Bisa menggunakan ini juga Postman. Oke, selanjutnya di sini ada sistem testing. Ini menguji aplikasi lengkap. Menguji aplikasi perangkat lunak terintegrasi secara keseluruhan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan. Ini biasanya udah ada UI-nya ya. Jadi biasanya tuh bisa disebut SIT. Kalau ini ya teman-teman pernah mendengar, ini udah ada UI-nya. Nah, tujuannya ini untuk memvalidasi perilaku sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Untuk alat ujinya ini bisa menggunakan Selenium, JMeter, atau Load Runner. Untuk selanjutnya ini acceptance testing atau bisa disebut UAT. Ini menguji persyaratan bisnis dilakukan untuk menentukan apakah sistem memenuhi persyaratan bisnis dan siap untuk diimplementasikan. Untuk proses ini biasanya dilakukan oleh user langsung atau biasanya dibantu sama QA apakah ini udah sesuai dengan rekomen yang diberikan sama user. Tuh, ini untuk deskripsinya memvalidasi alur bisnis secara end-to-end dari awal sampai akhir. Untuk alat pengujiannya ini ada Cucumber, Fitness, Desrail, pakai Selenium juga bisa ya, sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya ini ada performance testing. Nah, di sini untuk tujuannya untuk menilai kecepatan, daya tangkap, dan stabilitas aplikasi dalam berbagai kondisi. Lalu deskripsinya di sini ada memastikan perangkat lunak berfungsi dengan baik di bawah beban kerja yang diharapkan. Untuk alat pengujiannya sendiri, JMeter, Roadrunner, sama Gatling. Oke, ini udah masuk ke dalam tahap ini ya, pengujian non-fungsional.
Lalu selanjutnya ada security testing. Ini mengidentifikasi kerentanan, mengidentifikasi dari ancaman juga resiko dalam perangkat lunak untuk mencegah serangan berbahaya. Lalu di sini tuh deskripsinya untuk memastikan perangkat lunak melindungi data dan mempertahankan fungsionalitas yang dimaksud yang udah dibikin itu. Lalu untuk alat pengujiannya di sini bisa menggunakan OWASP, ZAP, terus di sini ada Brunswick, Nessus. Oke, ini juga termasuknya ke non-functional ya. Selanjutnya di sini ada usability testing. Ini mengevaluasi antarmuka, yaitu mengevaluasi antarmuka pengguna dan aspek pengalaman pengguna perangkat lunak. Oh, di sini memastikan keramahan pengguna, memastikan perangkat lunak mudah digunakan dan intuitif. Alat pengujiannya bisa menggunakan user testing, loopback, dan crazy edge. Nah, ini selanjutnya regression testing menjalankan kembali pengujian. Ini menjalankan pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya setelah perubahan pada perangkat lunak. Jadi, biasanya regression testing ini dilakukan oleh tim automation ya. Jadi biar nggak terlalu lama dari awal sampai akhir kita akan mengetes kembali. Oh, di sini untuk deskripsinya untuk mendeteksi bug baru, menangkap bug baru yang diperkenalkan oleh perubahan code. Ini biasanya kalau hmm, mau ada deploy gitu kan pasti ada perubahan code. Nah, kita biar bisa mengidentifikasi kalau misal ada bugs baru. Untuk alat pengujiannya di sini bisa menggunakan Selenium, Quick Test Personal, atau Test Complete. Nah, selanjutnya ada exploration testing, eksplorasi tanpa script. Nah, ini biasanya kita ngetes secara manual gitu ya. Kita nggak ujinya itu nggak sesuai dari dokumen. Ini melibatkan pembelajaran, desain pengujian, dan eksekusi pengujian secara bersamaan. Penguji mengeksplorasi perangkat lunak tanpa kasus uji yang ditentukan sebelumnya. Ini tujuannya untuk menemukan cacat dengan mengeksplorasi aplikasi dengan cara yang tidak terstruktur. Untuk pengujiannya ini berbasis sesi atau bisa menggunakan test trial. Nah, ini yang terakhir ada smoke test. Ini menjalankan kembali pengujian. Menjalankan pengujian yang telah dilakukan ya setelah perubahan pada perangkat lunak. Ini typo ya di sini. Nah, ini misal biasanya kalau udah selesai deploy ya, nanti akan dilakukan smoke testing. Tuh, untuk menangkap bugs baru yang diperkenalkan oleh perubahan kode. Untuk alat pengujian ini Selenium, Quick Test, sama Test Complete. Untuk smoke test ini biasanya kita ngetesnya nggak dari awal sampai akhir ya, tapi biasanya dipilih fitur yang sangat berpengaruh, yang sering terjadi error, misal gitu. Oke, cukup sekian teman-teman. Mungkin dari Mas Brian atau Mbak Gita, ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke, kalau dari Mbak Gita, setiap harinya melakukan yang mana Mbak untuk testingnya? SIT, UAT, atau apa Mbak? Um, Suara saya kedengeran nggak ya, Kak? Iya, aman. Oke. Eh, Bingung sih ngelakuin yang mana, apa namanya? Soalnya kalau di case yang sekarang itu Mhm. yang selesai duluan FA-nya. Mhm. Jadi lebih ke ngetes karena FA-nya duluan, jadi yang dites UI-nya dulu udah sesuai atau belum. Nanti kalau misalnya udah back end-nya udah selesai di Word sama WiFi-nya, baru keseluruhannya sebelum di rilis ke prod. Nah, kalau kayak gitu namanya apa, Kak? Ini bisa
ini sih antara integration testing sama system testing SIT. Nah, itu sebenarnya saya juga bingung sih bedanya antara dua itu tadi yang integration sama sistem testing. Apa namanya? Soalnya ketika apa nyusun CV gitu kan, terus kayak interview itu ngejelasinnya definisinya tuh kayak suka beda kan antara apa yang kita beneran kerjain, apa actual dikerjain onsite-nya sama apa namanya ekspektasi dari pihak interviewernya gitu sih. Ya, kalau yang ini integration testing ini biasanya kita ngetesnya itu sistemnya ini apakah udah berfungsi gitu sih Mbak. Biasanya ngetes dari lognya atau bisa dari API-nya. Kalau yang sistem testing ini harusnya udah ada UI-nya sih. UI sama backend-nya ini udah berfungsi yang dengan baik gitu. Oh, berarti kalau integration testing tuh lebih ke yang dites back end-nya aja gitu ya? Mm-mm. Ya, belum masuk ke UI-nya. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Makanya saya bingung sih soalnya di tempat kerja yang sebelumnya emang biasanya kelah back end-nya duluan baru FA-nya. Nah, di tempat yang sekarang justru kebalikannya. Gitu. Jadi kayak ketika FA-nya udah selesai nggak banyak yang bisa dilakuin karena banyak fitur-fitur atau fungsi yang emang harus um, ada sistem back end-nya dulu gitu. Jadi ya agak bingung juga sih ngetesnya gimana. Makanya jadinya akhirnya tiketnya numpuk gitu karena dari front end dev-nya ini udah selesai tinggal di QA. Tapi ya udah nggak banyak yang bisa kita lakuin kan. Itu sih Iya, bingungnya. jadinya nanti harus ngetes ulang gitu ya Mbak ya. Iya, jadinya kayak ya ini harus ngetes 2 kali gitu. Tapi ada apa sih kayak tes khusus gak sih kalau buat apa sisi front end toolsnya? Atau sama aja sebenarnya yang dipakai? Untuk apa nih Mbak? Untuk ngetes Front end UI, estetis. lebih ke Oh, UI-nya. kalau UI bisa menggunakan Cypress atau Catalan sih Mbak, terbiasa. Gitu sama aja ya. Mm. Iya iya iya. Sama apa namanya terkait requirement di tempat saya sekarang tuh nggak ada yang namanya PRD atau BRD gitu. Oh, nggak ada Kak. BRD, Jadi SRS gitu ya. iya, heeh, cuman ketika nanya ke PM, requirement-nya udah based on Figma yang dikasih aja gitu. Hmm, Ya tapi makanya nggak kayak ada. ketika bikin test case juga bingung kan, karena Heeh, validasi em, buat kita bikin test case kan kita bikin banyak skenario ya. ya. Nah itu kan pasti ketika kita bikin test case kita bikin expected result-nya kan. Hmm, Nah itu banyak case yang saya kayak ini expected result-nya kayak gimana karena requirement-nya ya nggak jelas karena di Figma juga kayak lebih ke seadanya aja gitu. hmm. Berarti nggak ada TW-nya juga Mbak, technical writer gitu. Nggak ada. Oh, adanya ini sih UI UX yang bikin Figma Oh, itu. iya itu nggak ngurusin ini ya dokumen. Iya, heeh. Jadi agak bingung sih bikin test case-nya kayak di expect cepet tapi requirement-nya nggak jelas. Itu emang udah biasa ya kayak gitu ya. Harusnya nggak sih, harus ada dokumennya harusnya ya. Bisnis Hmm. analis juga gitu, nggak ada Mbak. Nggak ada, nggak ada. Jadi satu tim tuh isinya cuman um, PM, terus Devnya juga sebenarnya full stack semua sih, cuman kayak lebih ke bagi-bagi tugas yang ngerjain frontend siapa, backend Hmm. siapa. Cuman kadang-kadang suka nyampur juga. Terus karena ini ada project baru, bikin 3 website, jadi Hmm. nambah yang tadinya 4 dev nambah 4 dev lagi. Jadi total 8 dev. Nah, saya QA baru sendirian nih. Luar Cuy biasa. katanya akan nambah QA satu lagi, cuman nggak tahu nambahnya kapan. Jadi ya banyak banget kerjaan.
Berasa ketika banyak apa dari dev tiket masuk tuh kayak itu saya sendirian harus nyelesain test case, tapi testing juga itu sih yang susah banget. Oke, oke. Mungkin bisa rekomendasikan teman-teman di sini Mbak Gita yang udah lulus. Oh iya 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 itu juga apa sih gak jelas sih ini ya nyarinya yang kayak gimana gitu. Coba nanti kalau ada ininya aku share sih. Oke, oke, makasih Mbak Gita. Oh iya, berarti di tempat Mbak Gita itu untuk ininya apa kayak atasannya gitu berarti PM, nggak ada leadnya Bukan gitu. sih head headnya ada head of tech-nya. Jadi kayak mengatas apa membawahi kami semua yang PM, QA sama dev gitu. Jadi PM bisa dibilang statusnya setara, cuman dia yang kayak Nge-lead sekaligus jadi gitu ya. semacam lead project-nya juga sih. Jadi kalau butuh konfirmasi apa-apa ke PM-nya juga nanti kalau dari PM masih belum jelas, PM baru ke head Oh, gitu. berarti ini proyeknya juga proyek punya perusahaan sendiri gitu ya? Iya, Bukan, punya perusahaan bukan sendiri. klien. Oh, Bukan, bukan. Cuma dikasih waktu 2 bulan oke. bikin 3 website. Oh, Iya, makanya startup. oh Jadi iya gitu. iya. Mm-mm. Makanya ini saya apa namanya untuk ngerjain tugas baru bisa kayak seminggu paling cuman bisa nyelesain satu tas aja gitu sih Kak. Mm-mm. Oke, Jadi progresnya bagus ya. lama gitu. 1 minggu cuma satu tas paling bisa. Terus kadang-kadang nyicil kerjaan kantor juga kan. Hmm. Itu baru juga ya? Company baru atau gimana, Mbak? Iya, baru runnya itu tuh sebenarnya baru di build-nya tahun lalu, kayak pertengahan atau akhir tahun lalu, tapi baru mulai jalannya istilahnya kayak ada kliennya itu tuh awal tahun ini. Hmm. Ya, jadi benar masih baru banget gitu. HR juga nggak ada. Hah? Iya, nggak ada HR. Hmm. Jadi saya direkrut langsung sama headnya ini. Tuh. Oke, oke. Oke, mungkin dari Mas Brian, Mas. Ada ini nggak Mas Brian pengalaman mungkin selama kuliah ada proyek-proyekan. Paling job deskripsi sih Kak. Kenapa? Job deskripsi. Oh, oke. Kalau magang gitu pernah ikut nggak Mas? Kalau magang pernah. Megangnya apa waktu itu? Waktu itu bikin itu doang sih, bikin web doang. Hmm, web simple gitu ya paling. Tapi untuk Iya, ininya kayak Mas. kayak web web kasir gitu. Oke, oke. Bukan web sih, lebih ke apa aplikasi desktop gitu. Menggunakan apa itu Mas bahasanya? Pakai apa ya? Lupa, udah lama banget. Soalnya waktu itu dibikin bareng-bareng kan anak bertiga gitu. Hmm. Oke. Apa ini sepi sekali hari ini?
Oke, dari Mbak Gita mungkin ada lagi Mbak? Paling dari saya udah sih belum ada lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanya terkait apa namanya testing, saya tanya lewat Japri aja paling Kak gitu. Oke, ya udah. Kita akhiri dulu ya untuk live mentoring hari ini. Terima kasih Mbak Gita, Mas Brian yang udah join. Ya, Semoga kita bisa ini lagi ya nanti untuk minggu depan. Bisa thank ketemu you lagi. Kak. Oke, terima Terima kasih kasih. Kak Faiz. Ya, Yuk. oke bisa langsung live aja. Itu belum ada yang muncul.